Pemirsa Surabaya TV, kembali bersama dengan saya Nanang Sutrisno dalam acara Dialog Khusus. Siang hari ini adalah satu kesempatan yang sangat menarik sekali karena telah hadir bersama kita Bapak Sukadar. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Sehat Pak Kadar? Alhamdulillah sehat. Kita akan berbincang tentang realisasi pembangunan di Kota Surabaya dalam beberapa waktu yang ke depan. Tentunya ini akan menjadi informasi yang menarik bagi kita semua warga Kota Surabaya. Pak Kadar, bisa dijelaskan di era pandemi seperti sekarang ini bagaimana realisasi pembangunan fisik yang ada di Kota Surabaya apabila ini dikaitkan dengan postur APBD kita yang sampai sejauh ini masih belum bisa memenuhi pendapatan asli daerah. Tentunya ada prioritas pembangunan. Bisa dijelaskan Pak? Oke, selamat pagi pemirsa. Terkait dengan progres capaian yang dilakukan oleh pemerintahan kota, khususnya pada masa pandemi yang sudah berjalan ini, memang tahun kemarin ada refocusing, ada beberapa proyek seharusnya sesuai dengan schedule yang telah dijadwalkan, tetapi mohon maaf kepada masyarakat Surabaya bahwa posisinya kenapa nggak bisa dijalankan karena sebagian APBD kita kemarin itu semuanya terserap di untuk COVID. Penanganan COVID ya Bang. Dan harapan kami dalam keadaan pandemi kayak gini ini posisi pendapatan target yang harus kita capai memang kita targetkan tinggi. Pemerintahan kota gimana caranya bisa mendulang PAD supaya bisa memenuhi kebutuhan yang dipakai untuk operasional pemerintahan Kota Surabaya. Salah satunya terkait dengan Komisi C, yaitu ada beberapa pekerjaan yang seharusnya pada masuk bulan Juni ini sudah hampir seluruh yang sudah tertuang di dalam APBD itu seharusnya 50% sudah dikerjakan. Tetapi karena posisi pendapatan asli daerah kita tidak mampu untuk mendulang sesuai dengan harapan kami, maka posisinya nggak semua usulan masyarakat yang baik yang lewat musrenbang yang sudah diprogramkan oleh pemerintahan kota maupun hasil jaring aspirasi masyarakat yang dilewatkan oleh DPRD Kota Surabaya tidak semuanya bisa terpenuhi, mengingat posisi pendapatan kita, pendapatan asli pajak yang diterima pemerintahan Kota Surabaya itu memang belum mampu untuk merealisasi seluruh usulan itu. Tapi insya Allah dengan gejolak ekonomi sudah pulih saat ini, harapan kami dalam mulai bulan-bulan Juni sampai akhir Oktober itu ada lonjakan pendapatan dari pemerintah kota. Akan nanti pada akhir tahun 2021 harapan masyarakat yang sudah mengusulkan baik lewat musrenbang, lewat jaringan aspirasi masyarakat dan seluruh program yang telah dijalankan pemerintah kota minimal 80% itu bisa dilakukan pada akhir-akhir tahun. Ini harapan kami sebagai wakil rakyat supaya masyarakat sendiri itu dengan wali kota yang baru itu ada sesuatu yang baru gitu. Oh ternyata Pak Erik itu wali kota baru itu sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Nah, walaupun Pak Erik sudah beberapa kali menunjukkan kinerjanya yang kita akui bersama terkait dengan terobosan yang telah dilakukan oleh Pak Erik, yaitu terkait dengan rumah sakit nggak KTP cukup, gampangannya kan itu satu terobosan yang sangat berani menurut kami. Tiba-tiba habis pelantikan RT RW, LPMK, Mudin, pendapatannya dinaikkan gitu. Dari pendapatan awal segitu bisa dinaikkan 100%. Itu sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh wali kota yang baru ini, dan mudah-mudahan posisi kita yang ada di Kota Surabaya ini untuk menghadapi pandemi ini, mudah-mudahan pandemi segera berlalu, pendapatan asli daerah kita bisa melampaui target, dan insya Allah akhir tahun ini harapan kami selaku anggota DPRD yang selama ini
mengawal proses-proses yang kelak ini yang ada kaitannya dengan kebijakan dan kepentingan masyarakat itu bisa terrealisasi semua. Walaupun belum 100%, ya minimal 80% apa yang diharapkan masyarakat di bawah itu bisa terlampaui. Ya, Pak Kadar, tadi dijelaskan bahwa di satu sisi belanja pembangunan memang sementara berhenti dulu ya, tetapi bukan berhenti, ada refocusing. Oh ya, makanya ada potongan, artinya ada penentuan prioritas ya. Iya. Tetapi di satu sisi juga ada kenaikan untuk insentif para tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya juga melihat bahwa ada keberhasilan pembangunan proyek multi years ya. Nah, seperti pembangunan jembatan Sawunggaling ya. Nah, ini bagaimana dampak kepada masyarakat terhadap pembangunan ini? Bagaimana kalau menurut Pak Kadar respon masyarakat ada keberhasilan di satu sisi pembangunan seperti ini? Jadi gini, terkait dengan pembangunan jembatan Jayabaya, ya, itu perencanaannya itu memang direncanakan sebelum adanya pandemi. Siap. Dan itu multi year selama 2 tahun lebih malah. 2 tahun ya? Ya, 2 tahun lebih malahan. Ada semacam tambahan waktu kemarin itu kurang lebih sekitar 50 hari. Seharusnya sudah waktunya habis, tapi karena pemkot gak ada duit, gurung iso bayar, jujur aja, gurung iso bayar, akhirnya ada tambahan waktu untuk menyelesaikan itu. Posisinya kalau terkait dengan kenaikan insentif dari RT RW kelurahan memang itu sudah waktunya. Mereka yang terutama yang di bawah, pengurus kampung, pengurus sosial, itu kalau dikatakan gaji segitu itu bukan sebuah gaji ya, tapi uang kehormatan. Ya, uang kehormatan, uang insentif itu pun bisa dipakai operasional oleh kepentingan warga juga, nggak semua RT itu di kantong sendiri ndak. Itu banyak RT itu untuk kepentingan diberikan kertas untuk operasional RT RW maupun LPMK. Nah, terkait dengan manfaat Jayabaya, ternyata dengan posisi saat ini sudah ada jembatan dan ada tempat lahan parkir yang sudah disiapkan oleh pemerintahan kota. Jayabaya dulu terminal kan untuk terminal, sekarang kan untuk lahan parkir. Lahan parkir kan rencananya posisinya nanti dari lahan parkir itu akan nembus ke lewat underpass, itu langsung tembus itu sebagai pintu masuk di kebun binatang. Jadi di antara salah-salah di jalan itu nanti ada underpass dari tempat parkir. Ketika kami dari desa mau datang ke Surabaya melihat kebun binatang, secara otomatis seluruh parkir diarahkan ke sana. Dari tempat parkir itu nanti ada jalan bawah tanah yang menghubungkan antara parkiran dengan kebun binatang. Jadi enggak semerawut lewat jalanan gitu enggak. Ya. Jadi ada jalan sendiri. Jadi ada terobosan ke arah. Ya, ada terobosan ke sana. Dan itu manfaatnya sangat besar sekali bagi warga kota. Karena posisinya walaupun kita hanya beberapa destinasi wisata yang dikenal, walaupun kita sudah punya 57 destinasi, tetapi posisi yang dikenal oleh masyarakat di luar kota Surabaya kan paling menarik juga hanya kebun binatang. Ya. Di luar kebun binatang kan kurang menarik. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa. Satu pertanyaan lagi Pak Kadar. Saya mendengar bahwasanya dalam waktu dekat pemerintah kota akan melakukan restrukturisasi dinas-dinas yang ada. Ada dinas yang di merger, ada juga dinas yang justru dipecah. Nah, ada beberapa dinas yang menjadi mitra dari Komisi C ini seperti Dinas Perumahan dan Dinas Cipta Karya akan di merger. Nah, tentunya ini akan membawa suatu dampak perubahan akibat kebijakan seperti ini, Pak. Baik itu kebijakan berkaitan dengan kaitan SDM, seperti nantinya kan ada beberapa jabatan kepala dinas yang ditinggalkan, kemudian ada kepala bidang dan sekretaris dinas. Nah, apakah hal ini sudah dilakukan kajian untuk
mengantisipasi akibat dari kebijakan restrukturisasi itu, Pak? Jadi gini, kembali lagi fungsi dewan. Iya. Fungsi kami 3. Iya. 3 fungsi kami itu, fokus kami 3, yaitu terkait dengan pertama kita bikin regulasinya atau perda. Kedua kita budgetingnya atau penganggaran. Iya. Ketiga terkait dengan controllingnya, pengawasan. Jadi di luar tupoksi kami itu bukan kewenangan kami untuk menjawab. Terkait restrukturisasi mau penggabungan antara OPD, siapa yang akan ditaruh di sana, semuanya kewenangan eksekutif selaku eksekutor. Jadi terkait hal itu kami bukan domain kami untuk menjawab itu, biarkan itu dijawab oleh teman-teman eksekutif. Iya. Ada lagi Pak Kadar yang mau disampaikan untuk masyarakat kaitan dengan masa pandemi seperti sekarang? Gini, yang perlu saya sampaikan sebagai statement akhir kami bahwa kami ingin masyarakat tidak usah gusar, tidak usah takut di masa pandemi ini selama masyarakat tetap mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu tetap pakai prokes, keluar pakai prokes, sering cuci tangan, jangan sampai bersentuhan, boleh bersentuhan tetapi jangan bersentuhan langsung dengan yang belum dikenal, dan yang lebih lagi yang perlu dijaga adalah keselamatan keluarga kita di rumah. Itu yang perlu saya sampaikan, kita sama-sama menjaga jangan sampai posisi pandemi ini semakin melonjak. Seperti saat ini sudah ada tanda-tanda posisi di rumah sakit, contoh di rumah sakit Suwandi saat ini mulai ada gejolak tambahan atau kenaikan para pasien yang kena COVID-19. Itu mudah-mudahan semuanya itu mudah-mudahan bisa berhenti sampai di situ. Jangan ada tambahan COVID lagi, dan itu tergantung dari kita semua ini mampu nggak untuk menjaga terkait dengan penularan, dan bisa nggak kita memangkas terkait dengan jejaring COVID-19 yang lagi meraba ini. Ini pesan kami dari salah satu anggota DPRD Kota Surabaya. Terima kasih. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, itulah yang disampaikan oleh Bapak Sukadar berkaitan dengan kinerja Komisi C yang membidangi tentang pembangunan. Tentunya apa yang kita perbincangkan hari ini akan menjadi sesuatu yang menarik bagi kehidupan kita di masa yang akan datang, terutama pesan beliau berkaitan dengan pentingnya menjaga protokoler kesehatan bagi keluarga kita masing-masing. Tentunya kita akan ketemu lagi dalam sesi-sesi berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik. Karena itu tetaplah setia bersama dengan kami di Surabaya TV di channel 44 UHF. Terima kasih Pak Kadar. Salam Surabaya TV.